Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Hikmah Rustam, merupakan perwakilan dari kelompok 4 yang dimana beranggotakan Nur Bintang Cahyo, Jaleha, dan Nur Alfisa. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kurang lebih daripada konsep permintaan dan penawaran dalam kebijakan ekonomi internasional. Dalam pembahasan kali ini ada 4 sub pembahasan yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu pengertian permintaan, kedua penawaran, ketiga kebijakan ekonomi internasional, dan keempat instrumen kebijakan ekonomi internasional. Oke, memasuki pembahasan pertama yaitu pengertian permintaan. Pengertian permintaan dalam bahasa sehari-hari agak sedikit berbeda dengan pengertian permintaan dalam ilmu ekonomi. Dalam sehari-hari, permintaan sering diartikan sebagai jumlah barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini, definisi daripada pengertian permintaan ialah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, kiranya dapat dipahami bahwa kata permintaan yang sering dipergunakan sehari-hari dalam definisi menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diminta, sehingga kolerasi antara tingkat harga dan jumlah barang ini dapat disajikan dalam kurva permintaan. Selanjutnya, hukum permintaan. Secara lengkap, hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Itu merupakan hukum permintaan yang berlaku secara asumsi. Adapun jenis-jenis permintaan, yang pertama berdasarkan daya beli konsumen, yang dimana permintaan efektif ini dapat kita artikan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang tersebut. Lalu kedua, permintaan absolut. Ini maksudnya permintaan konsumen atau pembeli terhadap suatu barang atau jasa yang tidak memiliki daya beli, artinya tidak memiliki kemampuan membeli atau membayar harganya. Dan terakhir, permintaan potensial itu merupakan permintaan konsumen atau pembeli terhadap suatu barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli atau membayar harganya. Namun, konsumen tersebut karena belum menginginkannya atau membutuhkannya. Lalu kedua, berdasarkan jumlahnya yang terbagi menjadi 3, yaitu permintaan individu, permintaan pasar, dan permintaan turunan. Permintaan individu itu merupakan jenis permintaan yang dilakukan hanya oleh satu orang dalam pasar. Hal ini diminta pada satuan harga tertentu serta waktu dan tempat, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu kedua, permintaan pasar merupakan kumpulan atau penjumlahan dari permintaan seluruh pembeli, tujuannya menentukan jumlah barang yang diminta secara keseluruhan pada tingkat terhadap suatu barang berupa nilainya ketika harganya juga berubah. Lalu permintaan turunan. Permintaan turunan mengacu pada permintaan yang bergantung kepada permintaan produk lainnya. Penawaran. Penawaran adalah berbagai barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Kuantitas penawaran mengacu pada jumlah barang yang disediakan oleh penjual pada suatu pasar tertentu dengan jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, penawaran merupakan kombinasi jumlah seluruh barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar tertentu. Penalaran dalam ilmu ekonomi mengacu pada jumlah barang atau jasa yang tersedia yang dapat diberikan kepada produsen pada setiap tingkat harga selama periode tertentu. Itu merupakan definisi daripada penawaran. Adapun yang menjadi hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin besar pula jumlah penawaran barang tersebut. Namun sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah barang tersebut. Adapun jenis-jenis penawaran yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, penawaran individu.
Penawaran individu ini dikenal dengan penawaran perorangan karena sifatnya independen, yang dilakukan oleh hanya satu orang penjual dalam pasar dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada suatu harga tertentu. Kedua, penawaran pasar. Penawaran pasar dapat didefinisikan sebagai penawaran yang diperoleh dari penjumlahan penawaran seluruh produsen atau penjual. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah total yang ditawarkan secara keseluruhan. Ketiga, penawaran submarginal yang dilakukan oleh penjual yang mampu di bawah harga pasar. Penawaran marginal yaitu penawaran yang dimana penjual yang mampu menjual sama dengan harga pasar. Selanjutnya, penawaran super marginal itu dilakukan oleh penjual yang menjual produknya di atas harga pasar. Dan yang terakhir, penawaran perorangan yang dilakukan oleh seorang penjual dalam menawarkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya, kebijakan ekonomi internasional dapat diartikan secara luas, yaitu tindakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional. Sedangkan dalam arti sempit itu dapat didefinisikan sebagai kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional. Selanjutnya, instrumen kebijakan ekonomi internasional yang dimana terbagi menjadi 6. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini dapat diimplementasikan oleh pemerintah suatu negara yang dimana beberapa di antaranya yang pertama tarif impor, kuota impor, subsidi ekspor, perjanjian perdagangan, zona perdagangan bebas, larangan impor, hambatan non-tarif, hak kekayaan intelektual, boikot embargo, kebijakan penegakan. Lalu yang kedua, kebijakan pembayaran nasional. Kebijakan pembayaran nasional ini pemerintah mengambil kebijakan untuk rekening modal di luar sektor moneter yang menyangkut lalu lintas modal masuk dan keluar. Lalu ketiga, kebijakan bantuan luar negeri, yang dimana tindakan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau pinjaman. Lalu keempat, kebijakan tarif. Kebijakan tarif merupakan kebijakan yang berupa penetapan pajak atau custom duties atau barang-barang yang melewati batas suatu negara. Lalu selanjutnya, kebijakan non-tarif. Ini merupakan kebijakan perdagangan selain tarif impor yang dapat menimbulkan dampak negatif untuk memperoleh keuntungan pribadi dan mengurangi potensi manfaat dari melakukan perdagangan internasional. Lalu yang terakhir, kebijakan tarif dan non-tarif, yaitu terdapat 3, yang dimana pertama melindungi industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, dan mengendalikan impor. Sekian daripada penjelasan mata kuliah ekonomi internasional terkait permintaan dan penawaran. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton hingga sampai akhir. Semoga apa yang kami jelaskan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.